Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang tanggal berapa ya? 26. Iya, kemarin saya lupa Bapak Ibu untuk ngaji. Jadi kelewatan kemarin ya. Tadi pagi saya nggak sempat, jadi sore-sore nggak apa-apa ya. Tanggal 26 Februari. Bener ya. Saya semangat sekali ya Bapak Ibu karena 3 hari lagi mau pulang. 3 hari lagi pulang ke Indonesia ya. Akhirnya turun 4 sampai 5 kilo saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga yang kita pelajari ini benar-benar diberkahi oleh Allah ilmunya, pemahaman kita dan eh, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ala hadhihi kullu niyatin shalihah liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Boleh. Kita sampai surat Yunus ayat 53, Bapak Ibu. Tafsir Al-Jailani jilid yang kedua halaman 360. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id yufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Ala inna Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a wa huwas samiul alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun.
Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Qalu takhadallahu waladan subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bihada ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba syadida bima kanu yakfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat 53 surat Yunus Allah berfirman wa yastambi'unaka ahaqqun hu, dan setelah engkau menyampaikan kepada mereka kesudahan perkara dan akibat perbuatan mereka, mereka menanyakan padamu dan meminta penjelasan darimu sesuai dengan tertutupnya hati mereka. Benarkah ancaman-ancaman besar yang kau sampaikan itu? Apakah itu serius atau sekedar candaan dan menakut-nakuti saja? Qul, katakanlah dengan meyakinkan tentang kebenaran berita itu dan ketetapannya. I wa rabbi innahu lahaq. Ya, demi Tuhanku, yakni aku bersumpah demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar. Dan ku ketahui kebenarannya melalui wahyu dan ilham dari Allah. Tidak ada keraguan atas kejadian dan ketetapannya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-sekali dengan berbagai subhat, lemah, prasangka, dan kebodohanmu tidak akan luput darinya dengan menggugurkan adab yang akan menimpamu. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi faftadats bih. Dan bagaimana mungkin kamu mampu menghindar dari adab Allah jika dia telah menetapkan kalau sekiranya setiap diri yang zalim dan keluar dari tuntutan perintah serta larangan Allah mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, yakni seluruh perbendaharaan dalamnya, tentu ia menebus dirinya dengan itu, bahkan beribu kali lipat banyaknya, seandainya tebusan itu dapat diterima. Wa asarrun nadamata lamma ra'aul adzab, dan setelah penebusan itu mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan adab itu, yakni mereka putus asa ketika melihat berbagai siksa dan kepedihannya serta menyesal atas tebusan yang mereka berikan. Wa qudiya bainahum bil qisti, dan tebusan itu tidak berguna sama sekali, bahkan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil berdasarkan keadilan ilahi dan hukum serta hikmahnya. Wahum la yuzlamun, sedang mereka tidak dizalimi sedikit pun dalam balasan atas kezaliman kekufuran yang mereka terima. Bagaimana mungkin kezaliman disematkan kepada Allah, karena segala sesuatu adalah bayangan dari sifat-sifat dan nama-namanya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah, dan dalam lingkup kuasa dan ilmunya lah segala yang tampak di langit dan segala yang tampak di bumi, dari berbagai makhluk yang ada maupun yang punah. Dia mengasihi siapa yang dia kehendaki sebagai wujud karunia darinya, dan mengadab siapa yang dia kehendaki sebagai wujud keadilannya. Ala inna wa'dallahi haqqun. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah yang dia nyatakan pada hambanya itu, baik berupa pahala maupun siksa, adalah benar. Pasti tanpa kemustahilan, karena melanggar janji bukanlah sifat Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka karena kurangnya pemahaman dan sedikitnya perenungan atas berbagai hukum dan hikmahnya Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran janji Allah itu dan tidak beriman kepada kebenarannya dengan bodoh dan membangkang. Bagaimana bisa orang-orang berhati keras lagi membangkang itu meragukan luasnya kuasa Allah dan menganggap janjinya tidak dapat terlaksana, padahal huwa yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan, yakni mengadakan dan menampakkan melalui tajalli cintanya pada permulaan raga dan ruh mereka, dan mereka saat itu belumlah menjadi sesuatu yang dapat disebut.
dan mematikan dan meniadakan melalui tajalli kuasanya atas keadaan ketiadaan mereka. Wa ilaihi turja'un, dan bagaimana Allah tidak kuasa untuk mengembalikan mereka sebagai makhluk hidup untuk pembalasan dan perhitungan amal setelah meniadakan mereka, sebab mereka dengan seluruh perkara dan keadaan mereka itu hanya kepadanya lah, bukan kepada selainnya, karena memang tidak ada selainnya dalam wujud, kepadanya lah kamu dikembalikan, seperti kembalinya cahaya dan bayangan kepada matahari. Ya ayyuhan nas, wahai manusia yang melupakan kejadian asal dan kampung halaman hakiki. Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang padamu untuk membangunkan dan menyadarkan kamu mau'idhatun, pelajaran, nasihat dan peringatan mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur, pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dadamu, yakni penyembuh bagi dendam dan penyakit tersembunyi dalam dadamu, wa hudau wa rahmatul lil mu'minin, dan juga petunjuk yang mengantarkan pada para pencapai tujuan dan usul ke kediaman tauhid, serta rahmat yang menyeluruh bagi orang-orang mukmin dari para pelaku yang berbakti dan bertakwa. Maka hendaklah kamu mengambil pelajaran dan peringatan dari berbagai hukumnya, merenungkan berbagai simbol dan isyaratnya, serta mentadaburi berbagai pembukaan dan pengantarnya, sehingga kamu dapat menyingkap rahasia darinya sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuanmu. Dan Allah Sang Maha Pemberi petunjuk menujunya kepada siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Dialah Sang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, berikut ini ayat favorit saya, Pak, yang sangat sering saya baca ketika sholat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, wahai Rasul yang paling sempurna kepada mereka yang mengikuti engkau sebagai bimbingan dan peringatan bagi mereka. Bifadlillah, dengan karunia Allah, kebaikan, penerimaannya, serta kemuliaan, keagungan, dan keadilannya, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya yang luas mencakup semua makhluknya, hendaklah mereka memuliakan diri dan menggapai kasyaf. Fabidzalika falyafrahu, dengan kenikmatan dan kehadiran hakiki itulah hendaknya mereka bergembira, sebagai ganti atas kelezatan yang belum mereka rasakan dan gembira dari berbagai kenikmatan jasmani yang fana dan berujung. Huwa khairum mimma yajma'un. Hal itu, semua itu, ini gembira dan keriangan rohanimu itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari berbagai keinginan nafsumu dan berbagai tuntutan huwiyahmu jika kamu yakin dan ikhlas. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizkin, terangkanlah padaku, yakni beritahulah aku bagaimana bisa kamu kafir tentang apa yang Allah turunkan pada kamu untuk kehidupanmu dan penguatan suasana hatimu, berupa rizki yang dikirim padamu melalui berbagai sebab samawi dan mubah untukmu. Faja'altum minhu harama wa halala, lalu kamu jadikan dari dirimu sendiri sebagiannya haram dan sebagian yang lain halal, yakni sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kamu haramkan dan sebagian lainnya kamu halalkan tanpa perintah syariat. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna sebagai penetapan hujah dan celaan keras, apakah Allah telah memberikan izin pada kamu tentang pembedaan dan pembagian itu? Am 'alallahi taftarun, atau kamu mengada-ada terhadap Allah dengan menisbahkan itu pada Allah? Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamah. Dan apakah dugaan yang disangkakan oleh orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah itu, bahwa mereka tidak akan ditimpa siksa pada hari kiamat, padahal itu bukan berasal darinya. Bahkan mereka akan dihukum atas kelancangan dan kebohongan mereka pada Allah. Apalagi setelah datang peringatan dan ancaman melalui ayat-ayat yang menunjukkan pelarangan itu atas mereka. Namun mereka masih saja melakukannya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas.
Sesungguhnya Allah yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya, dia benar-benar memiliki karunia yang besar yang dilimpahkan atas manusia dengan mengutus Rasul dan menurunkan kitab suci yang mengingatkan mereka pada sesuatu yang lebih baik dan lebih pantas bagi keadaan mereka. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Tetapi kebanyakan mereka karena kebodohan dan kebusukan batin mereka, kebanyakan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahkan mengingkari dan mengkufurinya dengan membangkang dan sombong. Wa ma takunu fi sya'nin, dan bagaimana mungkin mereka memungkiri risalah dan wahyu yang kau terima dari Allah, karena sesungguhnya engkau tidak berada dalam suatu keadaan dan perintah, yakni menyampaikan syariat dari Allah tanpa izin darinya. Wa ma tutatslu minhu min Qur'anin, tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran seraya menyatakan diturunkannya ayat itu darinya, dari Allah tanpa wahyu yang diturunkannya. Wala ta'maluna min amalin, dan engkau juga tidak mengerjakan suatu pekerjaan baik maupun buruk, kebajikan ataupun kejahatan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami, Allah dengan zat sifat dan nama Allah, menjadi saksi atasmu yang hadir dan mengawasi serta menyaksikan semua itu fiduna fi, pada waktu engkau melakukannya. Dan bagaimana mungkin kami tidak melihatnya dengan ilmu dan kesaksian kami, sedangkan segala sesuatu wa ya'zubu ala an rabbika mim mithqali dzarratin, segala sesuatu tidaklah luput serta tidak lenyap dan tidak jauh dari pengetahuan Tuhanmu yang memeliharamu. Mim mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama, biarpun itu sebesar biji atom yang ada di penjuru bumi ataupun yang ada di langit dan di luar angkasa, wala asghara min dzalika wala akbaro illa fi kitabim mubin, dan bagaimana sesuatu dapat luput serta lenyap dari liputan ilmunya, karena tidak ada yang lebih kecil ukurannya ataupun tidak pula yang lebih besar darinya, melainkan semua itu tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz, Kitabil Mubin, dengan jelas dan terang bagi para pemilik kesetiaan yang mencurahkan ruh mereka di jalan kefanaan, tenggelam dalam lautan keesaannya serta fana dari huwiyah mereka dengan seketika. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu, para kekasih Allah itu, yang telah terlepas dari berbagai kebutuhan manusiawi secara keseluruhan dan terhindar dari berbagai tuntutan hawa nafsu mereka, sungguh mereka tidak memiliki lagi rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Karena rasa takut dan sedih berasal dari berbagai keperluan tabiat dan dari penurutan berbagai tuntutannya. Dari para walinya Allah itu tidak lagi takut, tidak sedih, tidak khawatir, tidak sumpek, pokoknya enak tok ya. Setelah mereka terlepas dari tabiat dan terbebas dari berbagai tuntutannya, serta berfana di dalam huwiyah al-haq, dan jadilah mereka sebagaimana jadinya mereka. Tidak ada lagi pada diri mereka tempat bagi rasa takut dan sedih. Yang ada hanya rasa aman dan gembira. Karena seseorang yang fana tidak bersifat dengan hal-hal bertentangan semacam itu. Dan mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah pada permulaan suluk mereka, yakni mencapai makom ilmul yakin, dan setelah mereka kokoh di makom tersebut, mereka selalu bertakwa dan berhati-hati terhadap otoritas kekuasaan sifat-sifat keagungannya, akibat ketenggelaman mereka dalam kesibukan dengan berbagai keinginan huwiyah dan keasikan mereka dengan berbagai kaitan ta'ayyunat. Kemudian, ketika mereka telah terbebas dari hal itu dengan keikhlasan kerendahan hati mereka yang tulus, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira di sisi Allah berupa kemenangan yang besar dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, sebab mereka telah mencapai makom penghambaan, menetap di kediaman tauhid, serta sampai pada tujuan diciptakannya mereka oleh al-haq, yaitu ma'rifat dan syuhud, penyaksian.
La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji Allah yang sempurna dan berbicara tentang karomah dan kabar gembira. Dzalika huwal fauzul azim. Yang demikian itu berita gembira yang mencakup dua kehidupan adalah kemenangan besar dan kasih sayang agung bagi golongan penerima inayah dari orang-orang yang diterima oleh Allah. Wala yahzunka qauluhum, dan setelah engkau mencapai wilayah perlindungan Allah, bersifat dengan loyalitas padanya dan memperoleh apa yang telah kau peroleh, janganlah engkau dibuat sedih oleh perkataan mereka yang batil, yang berisi kekufuran dan kesyirikan pada Allah, serta pendustaan terhadap kitabnya yang diturunkannya padamu. Janganlah kau pedulikan keretakan mereka padamu, serta kebanggaan kesombongan mereka atas harta dan tahta di hadapanmu. Innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kegagahan, keagungan yang sejati itu seluruhnya kepunyaan Allah yang Maha Perkasa dengan kebesaran keagungannya, serta Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahannya. Kegagahan orang-orang dolim lagi durhaka itu tidaklah perlu diperhitungkan. Tidak lama lagi Allah akan menistakan mereka dengan menaklukkan dan membalas dengan pembalasan serta menolongmu dengan kemenangan dan penguasaan. Sebab huwas-sami'ul alim, dialah yang maha mendengar perkataan bohong mereka yang batil, dan dia juga Allah yang lagi maha mengetahui niat mereka yang busuk. Dia akan mengatur, dia akan mengganjar mereka berdasarkan ilmunya dan membalas mereka sesuai dengan pengetahuannya. Katakanlah, wahai Nabi, yang memberi petunjuk bagi mereka yang mengklaim rububiyah pada bayangan-bayangan binasa serta uluhiyah pada berhala-berhala batil, sebagai peringatan bagi mereka dan penyadaran mereka dari kelalaian. Peringatkan mereka, bagaimana bisa kamu menyatakan persekutuan sesuatu yang dibuat dan hina dengan sang pembuat yang maha qadim lagi maha bijaksana. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah, wahai orang-orang yang berlebihan dan tidak mengetahui kemuliaan Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal dengan zatnya yang bertajalli di seluruh penjuru dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kepunyaan Allah lah siapa yang ada di langit, yakni para malaikat, dan siapa yang ada di bumi, yakni jin dan manusia. Dan mereka semua dengan segala keutamaan, kemuliaan, dan ketinggian kedudukan mereka tetaplah tidak berhak atas uluhiyah dan rububiyah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Lalu bagaimana pula benda-benda mati yang lebih rendah untuk bisa dipertimbangkan itu menjadi berhak untuk disembah. Karena itu orang-orang musyrik yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti kecuali kebohongan batil dan kepalsuan semu. Bahkan iyattabi'una illa dzonna. Bahkan mereka, yakni orang-orang sesat lagi musyrik itu tidaklah mengikuti kecuali prasangka mereka belaka dan terkaan yang muncul dari kebodohan dan kelalaian mereka tentang rahasia huwiyah al-haq pada seluruh fenomena, sehingga mereka menghina sebagian fenomena tetapi tidak dengan sebagian fenomena yang lain. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah menduga-duga, yakni mereka tak lain adalah pembohong yang mengada-ada kebohongan besar. Maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang dolim itu. Bagaimana bisa kamu melupakan Allah, wahai orang-orang bodoh, dan bagaimana pula kamu bisa menyekutukannya dengan selainnya, wahai orang-orang yang terhalang. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah yang telah menjadikan malam bagimu dengan kesempurnaan kuasa dan hikmahnya sebagai pakaian supaya kamu dapat beristirahat di dalamnya dari segala kepenatan. Wan naharo mubsiro, dan telah menjadikan untuk kamu siang, waktu siang hari terang benderang supaya kamu mendapat petunjuk dan memperoleh kebutuhan hidupmu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada demikian itu, pada penciptaan dan penentuan itu, terdapat tanda-tanda besar dan dalil-dalil agung atas kesempurnaan kuasanya Allah, kekokohan hukum dan hikmahnya, serta keesaannya dalam uluhiyah, ketunggalannya dalam rububiyah, dan kemandiriannya dalam pengaturan tanpa pertolongan siapapun, serta tanpa perkongsian dengan lawan atau tanding manapun. Liqaumi yasmaun, dan itu adalah peringatan
tanda-tanda bagi orang yang mau mendengar. Dengan bertadabur, berlatih, dan meneliti secara sempurna dengan tekad yang tulus dan jernih dari segala kelalaian dan kealpaan. Dan lantaran tebalnya penghalang mereka serta tebalnya penutup hati pendengaran penglihatan mereka, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya, sehingga mereka menisbahkan pada Allah sesuatu yang tersucikan darinya ketika qalut takhadallahu waladan subhanah. Ketika mereka berkata Allah mempunyai anak, padahal maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang orang-orang zalim itu katakan. Bagaimana mungkin dia memiliki anak sedangkan huwal ghaniyu, dialah yang maha kaya dengan zatnya secara mutlak dari kemajemukan dan tidak ada wujud selain dia, bahkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaanlah kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menampak pada semua fenomena itu menurut nama-nama terindahnya dan sifat-sifat tertingginya sesuai dengan tuntutan tajalli cinta dan belas kasihnya, tanpa tersentuh oleh semua madhar dengan keberadaan dan capaian, melainkan dengan biasan. In indakum min sultanin bihada. Kami, wahai orang-orang yang tidak mengenal Allah dan kedudukan sejatinya, tidaklah mempunyai alasan yang kuat, hujah dan bukti tentang pengakuan bohong dan perkataan batil ini. Bahkan kamu mengatakan sesuatu yang mengada-ada tentangnya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Pantaskah kamu mengatakan dan mengada-ada, wahai para mengada-ada terhadap Allah, apa yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu pahami kelayakannya bagi keagungannya? Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna sebagai wakil kami kepada para pendusta yang mengada-ada itu. Sebuah kalam dan hikmah sejati. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada dan mengatasnamakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung mereka itu di kehidupan akhirat dengan mencapai kedudukan tauhid yang merupakan mi'raj bagi para pemilik kesempurnaan. Tetapi dengan perkataan yang mengada-ada itu, mereka hanya memperoleh mata fid dunia, memperoleh kesenangan yang sedikit di dunia dalam hal kepemimpinan dan kedudukan. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian setelah berlalu kehidupan dunia, kepada kamilah mereka kembali kelak di kehidupan akhirat. Tsumma tsumma nudziquhumul adzaba Tsumma nudziquhumul adzabasy-syadida bima kanu yakfurun. Kemudian setelah mereka meyakini dan meningkatkan kebenaran, kami rasakan pada mereka siksa yang berat sebagai ganti atas kenikmatan yang telah mereka rasakan di dunia. Siksa itu disebabkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-70 Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.